Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikhwana fid din, azakumullah. Saudara-saudara jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang yang dimuliakan Allah, pekan lalu kita telah membahas bab tentang ruqyah dan tamimah, bab yang ke-8, bab tentang ruqyah dan tamimah. Bagi yang kemarin tidak hadir atau ketinggalan, ini juga sudah naik ke YouTube. Silahkan diklik Saiful Bahri Abul Azmi, itu akan muncul rekaman pekan lalu dan juga rekaman-rekaman sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-9. Bab yang ke-9 ini judulnya Babun man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab mereka yang tabarruk. Apa itu tabarruk? Tabarruk itu terambil daripada kata tabarraka, ya tabarraku, tabarrukan. Ya, sudah menjadi bahasa kita tabarrukan. Kemana Pak? Pergi tabarukan. Kemana? Ke rumah Pak Yai. Ya. Kemana taburukan? Kemana? Ke kuburan keramat. Nah, itu budaya Indonesia. Apa itu tabarukan? Tabarruk adalah ngalap berkah. Nah, itu bahasa gaulnya, yaitu mengambil barokah, mendapatkan barokah. Nah, di bab 9 ini akan dibahas mengharapkan barakah kepada pohon, kepada batu dan sejenisnya. Jadi ngalap berkah ke pohon besar, ke batu besar, ya, berbagai macam batu di atas dunia ini. Mengharapkan berkah ke situ. Nah, itulah judul materi kita pada malam ini. Penulis rahimahullah ta'ala Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi menurunkan An-Najm ayat 19, 20, 21, 22 dan 23. Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza, maka apakah patut kalian, wahai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, dan juga Manat yang ketiga yang paling terkemudian. Alakumudz dzakaru wa lahul untha, sebagai anak perempuan Allah
Apakah patut untukmu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Tilka idza qismatun dhiza. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Nan kalamak di kamu saja itu. Kata orang barat, istilah orang barat, bahasa Indonesia orang barat seperti itu. Nan kalamak di kamu saja. Ya. Seenak EDW. Jadi untuk Allah diberikan anak perempuan, untuk mereka anak laki-laki. Maka dibantah oleh Allah, tilka idzan qismatun dhiza. Itu tidak lain hanyalah pembagian yang tidak adil. Pembagian yang tidak adil. Selanjutnya, in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapakmu mengada-ada. Itu cuma kamu dan bapak-bapakmu mengada-adakan saja. Sementara itu, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembah mereka. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan-persangkaan belaka dan apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Sekarang kita ketahui lebih jauh apa itu Lata, Uzza, Manat yang diagung-agungkan oleh mereka itu. Lata itu adalah berhala yang dimiliki oleh suku Thaqif. Nama berhala yang dimiliki oleh suku Thaqif. Sementara Uzza adalah berhala yang dimiliki oleh suku Quraisy dan juga Bani Kinanah. Sementara Manat adalah berhala yang dimiliki oleh Bani Hilal. Jadi masing-masing suku, masing-masing kabilah itu mempunyai berhala masing-masing. Mempunyai berhala masing-masing. Nah, yang kemudian oleh orang Arab jahiliyah, kesemuanya itu disembah oleh mereka. Disembah oleh mereka. Lebih jauh dikatakan Lata adalah batu putih yang dipahat dan di atasnya ada rumah yang terletak di atas Taif. Terletak di Taif. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Adapun Uzza, Ibnu Jarir mengatakan ia adalah pohon yang di atasnya ada bangunan dan sitar yang terdapat di daerah Nakhlaq. Daerah Nakhlaq itu antara Makkah dan Taif. Dahulu orang-orang Quraisy mengagungkannya sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sufyan pada perang Uhud. Nah, itu untuk kita ketahui. Adapun Manat, ia berada di Al-Mushallal, di Qudaid, antara daerah Makkah dan Madinah. Dahulu suku Khuza'ah, suku Aus dan Khazraj memujanya,
dan bertalbiyah dari tempat itu untuk menunaikan ibadah haji. Jadi sebelum menunaikan ibadah haji, mereka bertalbiyah dari mana? Dari berhala manak ini, bukan dari miqat, ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dari An-Nasa'i dan Ibnu Mardawayh, diriwayatkan dari Abu Tufail, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Mekah, ketika futuh Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke Nakhlaq, dan di sana ada Uzza, ada berhala Uzza yang berada di atas 3 pohon. Lalu Rasulullah menyuruh Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala itu. Lalu Khalid menebang ke 3 pohon tersebut dan menghancurkan rumah yang ada di atasnya. Lalu beliau kembali melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas sudah selesai ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kamu ke sana. Wahai Khalid bin Walid, tugasmu belum selesai. Walaupun kamu sudah merobohkan 3 pohon tempatnya Uzza, tapi tugas kamu belum selesai dengan sempurna. Kembali ke sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kamu belum berbuat sesuatu. Lalu karena patuh kepada Rasulullah, Khalid kembali ke tempat semula dia merobohkan, menebang 3 pohon itu. Lalu ketika para juru kunci itu melihatnya, ya, juru kunci berhala itu, mereka memusatkan pandangan ke gunung dan berkata, wahai Uzza, wahai Uzza. Perlakuan Khalid bin Walid itu dikadukan oleh juru kuncinya kepada Uzza. Dipanggillah Uzza, Uzza, wahai Uzza. Lalu Khalid mendatanginya. Ternyata ada perempuan telanjang dengan rambut terurai sambil mengepal pasir di kepalanya. Itu dilihat oleh Khalid bin Walid. Itulah syaitan sebenarnya yang dikatakan Uzza, Uzza oleh orang-orang musyrik ketika itu. Nah, lalu Khalid menebasnya dengan pedang dan membunuhnya. Kemudian Khalid kembali kepada Rasulullah melaporkan dan memberi kabar kepadanya. Barulah beliau bersabda, itulah Uzza yang sebenarnya wahai Khalid. Dengan demikian telah selesai urusanmu. Nah, demikian cerita gambaran tentang berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Nah, sekarang ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui An-Najm ayat 19 sampai 23. Tadi katakan, alakumudz dzakaru wa lahul untha. Apakah pantas untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Ibnu Katsir berkata, patutkah kamu berkata seperti itu, menjadikan anak untuknya, sedangkan kamu menjadikan anak perempuan sebagai anaknya, sedang kamu memilih anak laki-laki? Itu suatu hal yang tidak pantas, suatu hal yang tidak patut. Tilka idzan qismatun dhiza. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Suatu pembagian yang tidak adil. Maksudnya zalim dan batil. Bagaimana kamu memberikan bagian kepada Tuhanmu dengan bagian ini, yaitu sebagian seandainya terjadi di antara para makhluk, tentu itu jugalah tidak akan diterima. Jangankan dengan Allah, sesama makhluk saja itu tidak akan diterima pembagian yang seperti itu. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, in hiya illa asmaun
sammaitumuha antum wa aba'ukum. Nama-nama itu sebenarnya adalah pandai-pandai kamu saja, pandai-pandai orang tuamu saja. Itulah nama-nama yang diberikan oleh kamu dan orang-orang tuamu, bapak-bapakmu. Sementara ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan keterangan-keterangan, hujah, argumentasi untuk menyembah Lata, Uzza dan Manat tersebut. Maka sebenarnya mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, iyattabi'una illa dhann, mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan belaka. Sangkaan-sangkaan belaka hasil tipu daya daripada syaitan. Lalu wa ma tahwal anfus, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Mereka terbuai oleh kesenangan sesaat hawa nafsu mereka. Padahal walaqad ja'ahum mir rabbihim huda, sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Nah, ini tentang tabarruk kepada batu. Ya, ini diterangkan oleh Allah bagaimana orang-orang musyrik tabarruk dengan batu, yaitu batu-batu berhala, patung-patung yang dipahat. Kalau bertabaruk kepada batu berhala tidak boleh, maka bertabaruk dengan batu nisan juga tidak boleh. Tabaruk dengan batu nisan adalah ngalap berkah di batu kuburan. Sama hukumnya. Pelakunya akan jatuh kepada kemusyrikan. Dan beberapa tahun yang lalu, orang juga bertabaruk mencari berkah dengan batu cincin. Dengan batu cincin. Waktu itu saya pengisi tetap di Pasar Rawabening dekat stasiun Jatinegara. Konon ceritanya batu cincin itu harganya mencapai 2 miliar. 2 miliar. Karena memang ada yang diharapkan dari batu itu, ada barokah, ada keuntungan yang diharapkan dari batu itu. Maka orang tidak segan-segan ya mengeluarkan uangnya sejumlah yang sebesar itu. Ya sama saja. Karena yang namanya batu tidak lebih dari batu dan tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Dan demikian juga batu ponari di Jawa Timur. Dulu masih ingat gak? Sampai-sampai batu itu jatuh ke comberan, air comberan ponari itu tetap dibawa pulang untuk sebagai obat. Nah, itulah sering kita sampaikan, kalau orang sudah tertipu oleh syaitan, maka akal sehatnya tidak berfungsi. Akal sehatnya tidak berfungsi. Saya menyesalkan ketika itu, ketika ada seorang kiai dipanggil ke stasiun televisi, diwawancari, Pak Yai, bagaimana menurut Pak Yai fenomena batu ponari? Sebagian orang mengatakan syirik. Pak Yai membantah, kalau memang batu ponari itu kita bisa syirik mendapatkan barokah di sana, berarti orang yang cium hajar aswad juga syirik dong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Batu ponari disamakan dengan batu hajar aswad. Padahal batu hajar aswad itu jelas batu yang didatangkan dari surga. Ya, ini sedikit kita mendalam tentang batu. Batu hajar aswad itu yang ditempelkan
di pojok Ka'bah yang sudah pecah 8 karena dulu sempat dicuri oleh orang-orang Syiah, dicongkel oleh orang-orang Syiah. Itu maka pecah 8 sekarang, dulunya utuh. Tadinya batu itu lebih putih daripada susu, karena dicium terus oleh manusia yang pendosa, batu itu berubah menjadi hitam. Ada hal yang menarik, ya, ketika Umar bin Khattab mencium batu Hajar Aswad, ini diceritakan hadis dari Zaid bin Aslam dari bapaknya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kita ringkas saja hadisnya. Apa kata Umar bin Khattab ketika mencium batu Hajar Aswad? Ya, qal wallahi inni la uqabbiluka wa inni a'lamu annaka hajar wa annaka la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Demi Allah, kata Umar bin Khattab, sesungguhnya aku menciummu dan sesungguhnya aku juga mengetahui bahwa engkau adalah batu dan tidak lebih dari batu. Engkau batu, tidak lebih dari batu, tidak mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Kalaulah aku tidak melihat kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak bakal menciummu, kata Umar. Jadi kita mencium Hajar Aswad itu bukan ngalap berkah, jangan salah. Kita mencium Hajar Aswad itu semata-mata ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul. Karena mengikut sunnah, mengikut rasul, nggak ada apa-apanya betul Hajar Aswad itu. Malah yang dikatakan Nabi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu betul. Multazam namanya, itu tempat mustajabah. Tapi batu Hajar Aswadnya nggak ada apa-apanya. Walaupun batu itu datangkan dari surga, tapi nggak ada apa-apanya. Cuman sekedar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi batu kuburan, batu nisan, walaupun batu kuburan kiai, batu nisan kiai, kiai keramat segala macam, nggak ada apa-apanya. Jangan kita ke situ ngalap berkah, ya. Jangan kita ke situ ngalap berkah. Selesai satu, yaitu tabarruk kepada batu. Selanjutnya, penulis rahimahullahu taala menurunkan hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi menceritakan, suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ke Hunain, ya, ke Hunain. Sedangkan kami ketika itu baru saja lepas daripada kekafiran. Maksudnya baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Ya. Jadi diceritakan oleh Waqid Al-Laitsi bahwa suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah ke Hunain, sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas daripada kekafiran, baru saja masuk Islam. Lalu walil musyrikina sidratun yaqifuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatul anwa'. Orang musyrik di Hunain itu mempunyai sebatang sidr, ya, mempunyai sebatang pohon bidara yang mereka sebut dengan Dhatul Anwat.
Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon sidr itu. Mereka mengambil barokah daripada pohon sidr itu, yang mereka sebut dengan Zatul Anwar. Lalu ketika kami melewati pohon sidr itu, pohon bidara itu, kami pun berkata kepada Rasul, kami pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, buatkan pulalah untuk kami Zatul Anwar. Buatkan pulalah untuk kami Zatul Anwar seperti yang dipunyai oleh orang-orang musyrik itu. Sebagaimana yang mereka itu mempunyai Zatul Anwar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Innaha sunanu. Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Itulah kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya. Itu peninggalan orang-orang sebelum kalian. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Yang kalian ucapkan sebentar ini persis apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Tidak ada bedanya. Persis seperti yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qal innakum qaumun tajahalun latarkabunna sunana man kana qablakum. Orang-orang Bani Israel berkata kepada Musa, buatkanlah untuk kami sembahan-sembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sembahan-sembahan. Begitu Bani Israel telah dikeluarkan oleh Musa daripada kekafiran, telah menjadi pengikut Nabi Musa, lalu di perjalanan melihat orang-orang kafir menyembah berhala, lalu Bani Israel minta pula kepada Nabi Musa supaya dibikinkan berhala, supaya dibikinkan sembahan-sembahan. Nah, ini persis yang kalian minta sebentar tadi, kata Nabi SAW. Jadi memang kebiasaan manusia itu suka latah. Karakter mentalitas manusia itu suka meniru. Maka kalau tidak dibimbing oleh petunjuk, tidak dibimbing oleh hidayah, maka akan gampang tersesat. Gampang tersesat, disesatkan oleh apa yang dia lihat, disesatkan oleh apa yang dia dengar, disesatkan oleh apa saja yang di sekelilingnya. Ini yang disebut dengan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Hati-hati kita dengan lingkungan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita bertabaruk. Kalau tadi kepada batu, dan sebentar ini hadis mengatakan tidak boleh kita bertabaruk atau mengambil berkah daripada pohon. Jangankan mengambil berkah dari pohon, menganggap pohon itu punya daya, pohon itu punya kekuatan, itu sudah syirik. Kan banyak terjadi, tidak usah jauh-jauh, di Jakarta saja. Pengembangan jalan, apakah jalan tol, apakah jalan busway, lalu terbentur di suatu pohon.
Orang tidak berani menebang pohon ini karena pohon ini punya penunggu. Itu diyakini seperti itu. Di antaranya, lihat di stasiun busway Harmoni, ya, di halte busway Harmoni, situ ada pohon yang nggak diapa-apain. Busway terpaksa berbelok gitu. Karena diyakini punya penunggu, diyakini punya kekuatan. Nah, ini sudah terkena ketika kita mempelajari tauhid rububiyah. Dalam tauhid rububiyah, ifradullah taala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatannya. Yang mencipta hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, yang menguasai hanya Allah, memberikan kekuatan hanya Allah. Lalu ketika kita meyakini ada yang punya kekuatan, punya daya selain pada Allah, sudah jatuh kepada kesyirikan. Padahal lidah kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan atas izin Allah. Oleh karena agama selalu dijauhi, Islam selalu dicurigai, maka tidak selesai-selesai masalah. Padahal itu di ruqyah aja selesai itu. Kabur penunggunya itu, kabur syaitan yang ada di situ. Tapi itulah tadi, sudah tidak belajar agama, ya agama Islam sendiri dicurigai, dijauhi, maka tetaplah berada di atas kebodohan seperti itu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang kita lihat lebih jauh bagaimana syarah daripada hadis ini. Tadi dikatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal Hunain. Suatu ketika kami pergi keluar bersama Rasulullah ke daerah Hunain. Dalam hadis Ammar bin Auf, yaitu riwayat Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawih dan At-Tabrani, dia berkata kami berperang bersama Rasulullah pada Futuh Mekah. Ketika Futuh Mekah, dan kami berjumlah 1000 lebih. Sehingga ketika kami berada di antara Hunain dan Taif dan seterusnya, disitulah kejadiannya ketika Futuh Mekah. Lalu walil musyrikina sidratun, ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut dengan Zatul Anwat. Mereka di situ ya'kufuna indaha, maksudnya melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi. Jadi bukan sekadar pohon, bukan sembarangan pohon. Mereka menggantungkan senjatanya, mereka di bawah itu mengambil berkah dengan khusyuk. Nah, makanya ya'kufun itu bersungguh-sungguh, ya, sehingga kegiatan itu disebut dengan i'tikaf. Kalau kita biasanya itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan di masjid, kita juga bersungguh-sungguh. Kita tinggalkan rumah kita, kasur empuk kita, kita tinggalkan kemewahan di rumah kita, kita tinggalkan istri kita, anak kita bersungguh-sungguh di masjid 10 hari terakhir. Begitu juga orang-orang musyrik di bawah pohon bidara itu. Mereka dengan pemusatan hati di tempat itu, ya, di pohon Zatul Anwat itu. Lalu wayanutuna biha aslihatuhum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata perang mereka di pohon itu. Diharapkan senjata itu mempunyai kekuatan lebih. Kalau kita lain lagi, senjata kita dimandikan dengan kembang 7 rupa, ya, dimandikan senjatanya dengan kembang, apalagi keris, katanya keris empu gandring, ya, nah, keris pusaka.
mengambil barokah daripada kembang itu. Ya sama, sebelumnya orang musyrik menggantungkan senjatanya di pohon Zatul Iwad, gunanya juga untuk menambah daya mengambil barokah. Ini menunjukkan bahwa ibadah mereka kepada pohon, memuja, mendatangi, memohon barokah dengan 3 hal ini, itu pohon dan sebagainya, ini merupakan penyimpangan akidah. Lalu famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzatal anwat kama lahum dzatal anwat. Ketika kami melewati sebatang pohon itu, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami dzatul anwat sebagaimana mereka juga mempunyai dzatul anwat. Ketika itu kaum muslimin ngiler. Sahabat Nabi juga pingin dibuatkan dzatul anwat, pohon bidara seperti itu. Kata As-Sa'dat, mereka meminta Nabi supaya beliau menjadikan pohon yang sama dengan pohon itu, lalu beliau melarang mereka dari hal itu. Anwat adalah jamak dari kalimat nut, yaitu siagat masdar untuk makna sesuatu yang dijadikan tempat bergantung. Ya, kalau kita meyakini tempat bergantung itu Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung, menggantungkan hidup. Allah itu tempat meminta. Nah, lalu orang-orang musyrik tempat bergantungnya, tempat berharapnya adalah Dzatul Iwad, adalah pohon bidara itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantahnya dengan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain dikatakan subhanallah. Maksudnya adalah mengagungkan Allah Ta'ala dan mensucikannya daripada kesyirikan mereka itu. Jadi kalau kita menemukan kesyirikan, ya boleh juga kita mengucapkan ini subhanallah, maha suci Allah daripada kesyirikan yang mereka lakukan. Innaha sunan, itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Jadi sunan itu adalah kebiasaan, ya, kebiasaan orang sebelum kalian, di mana walladzi nafsi biyadih, ya, qultum walladzi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa. Apa yang kalian katakan tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, persis seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Musa. Apa kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ketika Bani Israel melihat berhala-berhala, maka mereka juga ngiler. Mereka juga minta kepada Nabi Musa, buatkan pula lah kami Tuhan-Tuhan seperti itu, ya, sebagaimana Tuhan-Tuhan yang ada pada mereka. Sama saja dengan kita pada hari ini. Kita sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa dan zikir, zikir pagi, zikir petang, untuk memproteksi diri kita, untuk menjaga keselamatan kita. Buka saja buku zikir pagi dan petang itu, coba tadabbur, baca artinya, renungkan. Itu full, penuh dengan zikir, doa, perlindungan. Maka para ulama mengatakan itu adalah hisnul muslim, senjata umat Islam. Zikir itu senjata umat Islam. Sudah lengkap, sudah komplit diajarkan oleh Nabi. Tapi ketika sebagian kaum muslimin melihat orang Hindu, Buddha
melakukan ruatan, kaum muslimin ikut ngiler. Maka kaum muslimin pada hari ini ada juga yang ikut-ikut ruatan. Ada hajat yang besar sudah di depan mata. Apakah mau pemilu ataukah pilkada? Apakah mau calon bupati atau calon wali kota? Ruatan. Ruatan. Ini sama persis seperti sahabat Nabi yang baru masuk Islam ngiler melihat pohon sidr, pohon bidara, lalu mereka minta bikinkan pula itu. Sama juga dengan Bani Israel melihat batu-batu berhala, maka mereka juga minta kepada Nabi Musa supaya dibikinkan pula itu. Nah, itulah sebabnya Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sekarang lihat saja, ya, ketika di Nabawi, ya, perhatikan gelagat sebagian kaum muslimin, tidak terkecuali jamaah umroh, jamaah haji dari Indonesia. Kalau mereka berada di Raudhah, bukan tekun berdoa kepada Allah, tapi mendekat kepada kuburan Nabi dan memutar berdoa ke kuburan Nabi. Itu telah menjadikan kuburan Nabi menjadi berhala. Rasulullah tidak sudi dijadikan kuburannya sebagai berhala, tempat meminta. Meminta kepada Allah, kepada Nabi cukup kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad, ketika kita berada di dekat kuburan Nabi, tidak meminta kepada Nabi. Nah, ini menunjukkan tidak boleh tabarruk, ya, di batu-batu, di pohon-pohon, apakah di batu berhala, di batu nisan, di batu kuburan, di batu cincin, sama saja. Nah, begitupun di pohon, diterangkan dalam hadis, di pohon bidara, nah, walaupun pohon beringin, ya, juga tidak boleh. Ya, bahkan pohon beringin itu 5 tahun sekali ada sebagian juga bertabaruk, ya, di pohon beringin. Gambarnya maksudnya dia gambar pohon beringin, ya, kuning ya. Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis yang lain, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati hatta law dakhalu juhra dhab la dakhaltumuhu. Sungguh kalian akan mengikuti jejak sunan. Sunan itu jejak, kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzati, sejengkal demi sejengkal. Hadwal qudzati bil qudzati, dalam riwayat lain shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lau dakhalu juhra dhab la dakhaltumuh, kalaupun mereka masuk ke lubang dhab, kalian akan ikut juga, kata Nabi. Dhab itu sebangsa biawak, binatang padang pasir yang jorok, yang kotor, lubangnya sempit. Ya, kalau dalil akal nggak bakal masuk kita ke situ, dan tidak mau karena jorok itu. Tapi karena latah, kalaupun mereka masuk ke situ, kamu akan masuk juga, kata Nabi SAW. Ini ibarat. Jadi karena ngiler, karena latah, akal sehat tidak berfungsi. Lihat saja, sudah jelas, ya, ruatan itu dimulai dengan sesajen. Nah, ini saja sudah menyimpang sesajen. Lalu dibacakan lagi mantra di depan api. Jelas mantra jampi itu adalah perbuatan yang syirik. Tapi ternyata banyak juga kaum muslimin yang ngiler mau diruat, bahkan wanita berjilbab. Nah, ini menunjukkan kaum muslimin tidak sembarangan orang ke situ. Banyak juga yang wanita berjilbab.
Malah saya sampaikan dalam khutbah, pemimpin ruatan itu, yang memimpin acara ruatan itu malah kiai, ketua pengurus besar organisasi Islam terbesar di negeri kita. Nah, jadi ini semua telah disampaikan oleh Nabi, dan semua yang disampaikan oleh Nabi terbukti sekarang. Walaupun mereka masuk ke lubang dhab, kalian kan ngikut juga. Artinya walaupun mereka melakukan kesyirikan, kalian sudah belajar tauhid, akan ikut juga, kata Nabi. Kalau kita tidak punya pegangan, kalau kita tidak istiqamah, kalau kita tidak komitmen dan konsisten dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim